Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 8 serta para hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian kepada Badan Penyelenggara Haji dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai dukungan penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya kami telah melakukan koordinasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, dan perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan dukungan Badan Penyelenggara Haji dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sebagai berikut. Pertama, untuk antisipasi serapan kuota jemaah haji Indonesia, kami melakukan koordinasi dan monitoring ke beberapa provinsi dan kabupaten kota dalam minggu ini. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran kendala yang terjadi pada beberapa provinsi, terutama provinsi-provinsi yang mendapat persentase pelunasannya di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama per tanggal 16 April 2025 yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Dirjen PHU, secara nasional jumlah yang melunasi itu termasuk cadangan itu melebihi dari kuota. Namun pada beberapa provinsi tadi yang sudah disebutkan, Jawa Barat 94,44%, ada beberapa persen lagi yang belum dipenuhi, kemudian Gorontalo 96,22%, DKI Jakarta 98%, dan Sumatera Selatan 99,44%. Kami mengapresiasi ada skema yang diterapkan oleh Kementerian Agama untuk memperpanjang waktu pelunasan dan memperoleh pengisian kuota lintas provinsi dalam satu embarkasi untuk optimalisasi pemanfaatan kuota. Kemudian yang kedua, untuk mitigasi, jadi perlu diperhatikan, tadi juga sempat dibahas oleh Dirjen PHU terkait dengan mitigasi delay penerbangan yang berdampak pengurangan waktu sholat arba'in di Madinah. Maka pilihan opsi yang kami tawarkan adalah memperpanjang masa tinggal jemaah di hotel tersebut selama jadwal penghuni hotel berikutnya adalah kloter dari Indonesia. Adapun kloter berikutnya dipindahkan ke hotel lain. Memindahkan jemaah ke hotel lain untuk menggenapkan sholat arba'in. Jika jadwal hunian hotel berikutnya adalah jamaah haji dari negara lain, pilihan ini berdampak pada kelelahan jamaah haji karena harus pindah hotel dan biaya tambahan sewa hotel baru. Untuk itu kami meminta dengan sangat kepada maskapai agar meminimalisir adanya delay penerbangan, seperti tadi juga sempat disampaikan oleh semua pihak di forum ini. Ketiga, berkaitan dengan skema tanazul jamaah haji dari Arafah menuju Makkah. Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen PHU, untuk bersama-sama membahas skema serta mitigasi resiko yang mungkin timbul. Termasuk dibahas di dalamnya penentuan kloter yang akan ditanazulkan agar terdistribusi secara merata di setiap maktab. Pemetaan syarikah, alokasi konsumsi di hotel, serta sosialisasi bagi jamaah dan syarikah. Ada beberapa catatan di lapangan, misalnya syarikah masih memahami bahwa jemaah haji yang melaksanakan tanazul ke hotel tidak akan kembali ke jamarat. Untuk sekedar mabit dilanjutkan melontar jumrah. Hal ini perlu dipastikan dan disepakati agar jemaah haji tanazul yang akan melontar tetap mendapatkan pendampingan dari syarikah. Keempat,
Beberapa catatan lain di lapangan, misalnya penambahan toilet di Arafah belum signifikan, dan kami mendorong untuk dimaksimalkan dengan waktu yang tersisa. Ada syarikah yang belum memahami operasional di Ar-Musna karena SDM yang dipekerjakan belum berpengalaman. Beberapa syarikah masih memastikan mekanisme distribusi catering di Ar-Musna sekalipun dapurnya besar. Dan yang juga perlu ditambahkan adalah yang juga sempat kami bahas itu adalah kompetisi negatif terkait dengan 8 syarikah. Itu yang harus menjadi catatan bersama-sama, kesepakatan secara kolektif untuk menghindari kompetisi negatif antar syarikah. Kita berharap tentu kompetisi yang dihadirkan nanti di antara 8 syarikah yang ada itu adalah kompetisi yang positif, bukan yang saling menegasikan, karena berharap tentu menjadi yang terbaik, berharap tentu pada periode-periode berikutnya mereka bisa mendapatkan porsi yang lebih besar. Kelima, penambahan kuota petugas haji menjelang operasional juga menjadi perhatian kami. Tambahan kuota petugas akan berdampak pada tambahan anggaran operasional petugas haji. Sebagai bentuk dukungan dan kerjasama dari hasil pembicaraan kami dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen PHU, kami bersedia untuk melakukan cost sharing untuk biaya transportasi dan uang harian PPIH Arab Saudi. Saat ini kami sedang menghitung secara detail terkait dengan kebutuhan tersebut. Pimpinan dan anggota DPR RI, Komisi 8, serta para hadirin yang kami hormati, demikian pandangan kami hasil pantauan dan dukungan kami selama ini. Bagian yang akhir, perkenan pimpinan kami menyampaikan ada 2 hal yang penting selama proses dukungan ini dan selama proses juga istilah kami pengawasan dalam tanda kutip, itu adalah kami banyak belajar untuk mempersiapkan 163 SOP terbaru, dan kami nanti akan sampaikan kepada DPR RI dalam hal ini Komisi 8 terkait dengan 163 SOP terbaru. Dan pada saat ini juga tim kami di Kesestamaan sedang juga berusaha mengakselerasi kemungkinan setelah revisi undang-undang tuntas, maka kita ingin mempercepat SOTK terbaru BP Haji. Oleh sebab itulah kami sudah mulai melakukan beberapa pembicaraan yang intensif dengan Kementerian Pan-RB dengan beberapa opsi SOTK yang ada, supaya kemudian ketika revisi undang-undang selesai, kemudian SOTK ini bisa lebih cepat, sehingga kami sudah siap. Jadi keraguan misalnya BP Haji tidak siap, sekarang kami akselerasi, SOP-nya harus sudah ada, sudah siap melaksanakan 2026, SOTK-nya juga sudah kami persiapkan dan mulai kami bicarakan dengan Kemenpan RB termasuk SOTK.